tes DNA. Anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Kira-kira itu syarat mustahil nggak? Itu syarat yang masuk akal atau syarat yang mustahil? Kira-kira ya, saya mau nanya, kira-kira seandainya ada tokoh atau pimpinan ormas atau ustadz atau kiai atau pendakwah atau gus dari pihak yang berseberangan dengan kelompok rombongan Si Bahar, ada tokoh agama yang berseberangan dengan kelompok Si Bahar mengatakan, gali itu makam Rasulullah, ambil sampel darahnya, kira-kira ribut nggak itu? Ajukan syarat konyol untuk bongkar makam Nabi. Bahar Smith disebut ketakutan, status keturunan Nabi ketahuan palsu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sakral banget sebenarnya. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar Habib atau Kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Pengacara Muannas Alaidit memberikan catatan panjang terkait pernyataan Bahar Smith yang meminta menggali makam Rasulullah untuk membuktikan bahwa ia memang keturunan Nabi. Menanggapi itu, Muannas menilai pernyataan Bahar Smith ngawur karena jika memang menjunjung tinggi Nabi, tak perlu mengajukan permintaan berlebihan tersebut. Menurut Muannas, buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi termasuk di Indonesia. Ada opik, artis religi, tes aja dulu. Nah, si Bahar paham gak beginian? Ngaku cucu dan keturunan, demi tes DNA malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andai bongkar makam bukan darinya dan kelompoknya sudah pasti dituduh penista agama, bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar, di penjara. Kalau si Bahar benar Zuriyah, gak mungkin dia sekejam dan sejahat itu. Malah usulan agar makam Nabi yang katanya dicintainya mesti digali kuburnya, kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya. Watak Bahar ini persis dalam kisah Nabi Sulaiman saat ada 2 orang ibu mendatanginya dan memperebutkan 1 bayi. Kedua ibu sama-sama mengaku sebagai ibu kandungnya. Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi 2 bagian. Belakangan bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Sulaiman karena hal itu bisa membunuh anaknya. Sehingga Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya dan anaknya darah dagingnya. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus jualan nasab ngaku cucu atau keturunan Nabi sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk membuktikan karena ada tantangan. Padahal banyak cara lain, itu pun kalau si Bahar mau. Katanya kau mengaku mengalir darah Nabi, kau mencintainya, tapi kau sengaja malah kasih syarat yang gak mungkin terjadi. Jadi kelihatan takut dites si Bahar. Sekarang demi si Bahar ini, terima tidak umat Islam, makam nabinya dibongkar. Kurang ajar tidak caranya si Bahar, biadab tidak si Bahar. Menurut saya ya jelas kurang ajar. Kalau memang Bahar ini merupakan cucu Nabi, gak mungkin dikit-dikit bongkar makam Nabi. Karena itu memang mustahil. Bahar memang sengaja membuat syarat agar orang tidak mampu melakukannya, jadi syarat tersebut gagal. Dan Bahar tetap dianggap sebagai keturunan Nabi. Sebenarnya ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan, yaitu lewat lembaga yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni namanya Robitoh Alawiyah. Akan tetapi istilah Habib ini bukan diartikan sebagai suatu kesombongan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjadi tauladan bagi masyarakat. Sesuai dengan filosofi kata Habib sendiri, yang memiliki arti mencintai dan dicintai. Jadi kalau mau memaksa keahlian seorang Habib, tak perlu repot-repot melakukan tes DNA. Cukup datang saja ke kantor pengurus Robitoh Alawiyah, lalu telusuri catatan Habib yang dimaksud. Jadi, Bahar gak perlu koar-koar soal tes DNA atau semacamnya. Cukup datang ditelusuri ke kantor pengurus Robitoh Alawiyah. Seharusnya Bahar mencontoh Ali Zainal Abidin. Beliau adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat waktu insiden Karbala karena dirinya sedang sakit.
Beliau memilih belajar agama kepada para sahabat Nabi yang masih hidup dan menghindar dari kegiatan-kegiatan politik, termasuk yang menentang kekuasaan dinasti Umayyah saat itu. Beliau juga sangat dihormati karena keteladanan beliau selama hidupnya. Meski dikenal berilmu, tetapi beliau tetap memposisikan diri sebagai figur bersahaja dan tidak sombong dengan garis keturunan nasab yang dimilikinya. Jadi sungguh sangat lucu sekaligus miris jika melihat banyak orang awam menganggap Bahar Smith adalah cucu Nabi. Mereka jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanya oknum keturunan Nabi yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar Smith? Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya memang sih itu adalah pendukungnya. Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Heru Budi anggap pendatang menambah beban APBD DKI. Tata Ujiati bandingkan dengan zaman Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, bahwa dirinya ini akan siap untuk kerja. Jadi tidak seperti Anies Baswedan yang hanya sibuk menyusun narasi dan kata-kata. Jelang mudik dan lebaran, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau warganya untuk tidak membawa anggota keluarga, mengingat tingkat kepadatan ibu kota sudah mencapai angka yang sebaiknya tidak ditambah lagi. Menanggapi hal tersebut, mantan anggota TGUPP Anies Baswedan, Tata Ujiati, mendadak memberikan komentar. PJ Gubernur Jakarta kini melarang pemudik bawa saudara ke Jakarta. Anggap mereka bebani APBD DKI, ujar Tata dalam keterangannya belum lama ini. Diakui Tata saat DKI Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan, ia dengan terbuka menerima dan memperlakukan para pendatang dengan baik. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ihwal warga pendatang baru yang ingin masuk ke ibu kota. Heru menjelaskan pendatang baru biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Hal itu akan membebani APBD DKI karena Pemprov DKI tetap harus memberi jaminan kepada mereka. Heru Budi menuturkan perpindahan penduduk dari daerah ke DKI Jakarta kini semakin mudah, namun kedatangan mereka tetap menjadi beban APBD DKI. Dikatakan Heru, jika kedatangan pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap harus terjadi, maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpindahan ibu kota negara. Menurut Heru Budi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berfokus pada penanganan 6 isu prioritas guna mendukung perencanaan program dan kegiatan pembangunan kota global agar sukses Jakarta untuk Indonesia. Selain penanganan kemacetan, prioritas rencana pembangunan Jakarta tahun 2024 sejalan dengan penyelesaian 6 isu prioritas nasional lainnya, seperti penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, serta penguatan nilai demokrasi. Maka dari itu, aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika banyak orang masuk di DKI Jakarta akan menjadi rancu. APBD DKI hanya untuk warga DKI. Jika warga di luar DKI juga ingin ikut merasakan APBD DKI, maka program penyelarasan kesejahteraan warga tidak akan pernah tercapai. Inilah mengapa DKI Jakarta era Anies Baswedan tidak pernah maju. Warganya tidak pernah sejahtera karena mengizinkan orang luar DKI masuk seenak jidat. Yang terjadi adalah tidak ada satu program pun yang secara khusus mensejahterakan rakyat. Kita tahulah gak mungkin mengharapkan Anies membuat terobosan, karena untuk menjaga yang sudah ada saja tidak mampu. Dua kemampuan Anies yang luar biasa dan semakin populer adalah kemampuan berbicara dan kemampuan menghabiskan duit. Tetapi maaf, kemampuan ini gak guna, basi dan mending ke laut aja. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Joko Agus Sutyono pun mengatakan operasi justisi pasca Lebaran 2023 di Jakarta bakal dilakukan jika pendatang baru kedapatan tak tertib aturan.
Pasalnya, kata Joko, penduduk yang tinggal di Jakarta sudah padat, bahkan mencapai 11,7 juta. Jumlah ini, kata dia, melebihi kapasitas yang idealnya hanya 5-6 juta penduduk. Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW, operasi justisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan, kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu, kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 12 April 2023. Kendati demikian, Joko menyampaikan tak ada larangan baku bagi masyarakat yang hendak datang ke Jakarta. Asal, kata dia, wajib mempunyai data-data kependudukan yang jelas. Bagaimana kalau menurut Anda?